kita baca doa dulu ya. Tolong dipimpin ke kelas tadi. Sikap duduk bersiap. Berdoa mulai. Semuanya pada sehat agar bisa mengikuti pelajaran setiap hari ya. Amin. Baik, sebelum kita belajar kita semangat ya. Coba berdiri semuanya berdiri ya. Kita yel seperti biasa. SMP Musta hebat. Tingkat SMP Musta one student one achievement. Ya, tepuk tangan terhadap Nana, silakan duduk kembali. Nana, Mama sudah melakukan apa saja tadi? Sudah. Bagaimana caranya? Pertama, apa saja alat-alatnya yang bisa? Ada spatula, terus ada nasi, bumbu-bumbu, oh nggak suka telur, ya ini nasi goreng tanpa telur, nasi goreng biasa. Kalau kalian buat apa di rumah? Telur goreng, suka ya sama telur gorengnya. Gimana cara buat telur yang mata sapi, telur dadar, telur ceplok? Gimana caranya? Spatula ya, telur sama garam. Tidak pakai garam, pakai daun bawang enak. Ya, terus disiapkan wajan lalu daun bawang langsung diangkat, disiapkan, disajikan. Baik, rupanya kalian sudah paham dengan teks prosedur. Ayo kita ulang tentang teks prosedur. Itu adalah suatu teks yang memberikan panduan atau instruksi untuk melakukan suatu kegiatan. Baik kegiatan itu berupa resep masakan, baik itu berupa menggunakan alat-alat apa saja menggunakan ada televisi, ada kulkas, ada magic comb, ada mesin cuci, ada setrika.
disampaikan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Akan diinginkan akan sesuai dengan keinginan si penulis. Prosedur adalah yaitu membuat teks verbal dengan serangkaian yang harus dilakukan secara berulang dan sistematis. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sudah pada yang tidak dipahami oleh pembaca. Jadi tidak banyak istilah-istilah asing yang digunakan. Jadi urutannya harus terstruktur di dalam langkah-langkah teks prosedur. Lalu alat yang dibutuhkan yaitu ada alat dan bahan yang dibutuhkan itu. Di dalam teks prosedur itu diperlukan struktur teks prosedur, di mana strukturnya adalah ada pendahuluan. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita lakukan pendahuluan. Mungkin kita ucapkan kata pembuka itu dengan menggunakan pendahuluan, yaitu menyampaikan tujuan dan langkah-langkah daripada teks prosedur. Lalu di dalam teks prosedur setelah kita buat pendahuluan, kita buat daftar isi. Nah, daftar isi itu misalkan kita cara membuat cara menyetrika pakaian yang rapi dan aman. Misalkan itu kita siapkan pertama setrika, kedua papan alas, terus habis itu colokkan. Lalu cara-caranya dijelaskan dengan jelas dan terlihat. Lalu langkah-langkahnya menyusun instruksi yang harus diikuti dengan jelas. Cara-cara menyetrika pakaian yang rapi dan aman. Siapkan setrika, siapkan papan alas, pakaian yang akan disetrika, lalu dicolokin ke stok kontaknya, colokin ke aliran display. Sebentar setelah panas lalu menyetrika, dilipat dengan rapi atau digantung. Setelah itu, setelah langkah-langkah kita lakukan, ada kata-kata yang berisi hasil akhir dari langkah-langkah yang kita lakukan tadi. Mungkin ada pesan dan kesan, itu bisa dilakukan langkah-langkah seperti itu. Nah, itulah teks prosedur yang kita bahas. Sudah 3 hari ini kita membahas tentang teks prosedur. Pertama ada yang dari serai dan kayu manis, ada buat nasi goreng, kemarin ada yang buat jus buah, ada yang menyetrika. Itu teman kalian melakukan kelas lain itu melakukan bagaimana cara menyetrika lalu di sini ibu akan memberikan penjelasan pertanyaan dahulu pada kalian. Apabila kalian menggunakan teks prosedur itu melakukan pertama kalian berikan ini alat dan bahannya, itu benar atau salah?